Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya berharap semua kita dalam keadaan sehat selalu ya. Saya Guntur Ilham Syah, seperti biasa, saya mau coba belajar persiapan USKP untuk diri saya ya, untuk diri saya. Nah, mudah-mudahan teman-teman bisa ikut belajar dengan konten YouTube yang saya buat ya. Nanti tolong saling memberi masukan kalau saya salah, salah hitung, salah dasar hukum, tolong informasikan ke saya dengan cara komentar ya. Namanya orang belajar pasti banyak salah. Kita sama-sama berdoa semoga Allah berikan kesempatan bagi yang belum ikut ujian USKPA atau gagal, terus semangat mengulang belajar, insya Allah nggak ada kata sia-sia dalam setiap ikhtiar yang terbaik. Mudah-mudahan maksimal 2026 teman-teman semua yang ingin lulus USKP, lulus USKPA semuanya ya. Amin. Nah, hari ini ada beberapa materi ya, sebelum saya sampaikan materi yang akan kita bahas bareng-bareng, yang akan kita pelajari bareng-bareng, izinkan saya memulai dengan memperkenalkan sesuatu ya. Seperti biasa, saya bekerja di Institut Setiami ya. Saya sebagai akademisi di sana ya. Kita Institut Setiami itu punya program S2 manajemen perpajakan ya. Alhamdulillah alumninya sudah banyak sekali, baik itu dari asosiasi perpajakan seperti IKPI, AKP2I dan lain-lain ya. Banyak juga dari kantor pelayanan pajak KPP atau DJP. Nah, memang Institut Setiami dikenal dengan kampus pajak, salah satunya adalah program magisternya. Nah, ini adalah Dr. Prianto Budi, ya, beliau salah satu pengajar di kampus Institut Setiami, ya, dengan kesibukan beliau memang agak sangat padat ya, sangat padat dan mudah-mudahan ada rezekinya teman-teman bisa bertemu beliau. Pada dasarnya beliau juga mengajar di Institut Setiami. Nah, bagaimana dengan program manajemen perpajakan sendiri di Institut Setiami? Masa tempuh kuliahnya 18 bulan, ya. 18 bulan itu sampai wisuda. Sebentar ya. Memang S2 itu nggak terlalu lama, ya. Jadi 2 semester atau 1 tahun itu ditempuh untuk proses tatap muka. Semester selanjutnya itu untuk penyusunan tesis, bimbingan, penyusunan, dan sidang tesis sampai akhirnya wisuda. Total adalah 18 bulan. Yuk saya mengajak kepada praktisi pajak, mungkin yang sudah lulus S1 dan ingin menambah gelar ya, menambah ilmu di bidang magister, monggo hubungi saya di 0877 8504-nya 4 kali 5. Saya ulangi 0877 8504-nya 4 kali 5. Nanti silakan ditanyakan ya. Gelarnya apa, biayanya berapa, nanti kita diskusi di WA ya. Nanti ada potongan khusus bagi yang mendaftar melalui channel saya. Oke, nanti saya infokan diskonnya ya. Oke, langsung saja tidak perlu lama-lama, kita langsung ke soal ya. Jadi ada 3 materi yang ingin saya sampaikan. Yang pertama itu adalah, ini terkaitannya dengan USKPA ya, soal-soal yang sering keluar. Salah satunya adalah tentang keterlambatan menyampaikan SPT. Ya, nanti ada tuh kasusnya. Dan yang kedua, tentang pembetulan surat keputusan keberatan. Ya. Dan yang ketiga, terkait proses pengajuan restitusi. Ya, bukan pengajuan SKPLB, artinya pengajuan restitusi. Saya revisi sedikit ya. Dan insya Allah soal ini sering keluar pada saat USKP. Saya ada perbandingan beberapa buku ya, buku-buku persiapan USKP, saya lihat beberapa soal ini memang sering keluar. Langsung saja kita bahas tentang yang pertama adalah keterlambatan penyampaian SPT. Ya. Dan teman-teman sekalian, biar produktif, silakan teman-teman beli buku punya bukunya Pak Prianto sendiri, bukunya Pak Prianto nih, ya, warna biru, itu SKPA, luar biasa bukunya, bagus, ya. Silakan buat coret-coret buku, belajar, insya Allah. Dan teman-teman lain, teman-teman saya yang udah dulu lulus USKP itu, rata-rata rujukannya buku yang dibuat oleh Pak Prianto,
Ya, insya Allah penjelasannya sangat jelas. Silakan beli langsung di kantor Pratama Indomitra. Saya juga beli langsung di sana. Soal pertama, Bapak Andi menyampaikan SPT tahun PPh WP orang pribadi tahun pajak 2023. SPT masa PPN masa Maret 2023 dan SPT masa PPh Pasar 23 masa pajak Maret 2023. Seluruhnya dengan status nihil. Seluruh SPT tersebut disampaikan pada tanggal 25 April 2024 ya. Atas penyampaian SPT tersebut, pilihannya adalah A. Tidak dikenakan sanksi administrasi berupa denda atas keterlambatan penyampaian SPT. B. Dikenakan sanksi administrasi berupa denda atas keterlambatan penyampaian SPT sebesar 100.000. C. Dikenakan sanksi administrasi berupa denda atas keterlambatan penyampaian SPT sebesar 200.000. D. Dikenakan sanksi administrasi berupa denda atas keterlambatan penyampaian SPT sebesar 700.000. Nah, sebelum kita jawab, sebelum kita pilih-pilih mana jawaban yang tepat, kita review dulu yuk, soalnya ini sebenarnya tentang apa sih ya? Kalau kita lihat soal ini tentang WP, yaitu Bapak Andi, menyampaikan SPT secara bersamaan pada tanggal 25 April 2024. SPT apa aja tuh yang disampaikan pada tanggal 25 April 2024? Yang pertama di soal ini ya, dia menyampaikan SPT PPh WP orang pribadi tahun pajak 2023 ya. WP SPT OP yang tahun 2023 disampaikan pada 25 April 2024 ya. Lalu ada SPT masa PPN masa Maret 2023. Disampaikannya kapan? 25 April 2024. Lalu apalagi nih? SPT masa PH pasal 23 masa pajak Maret 2023. Ya, disampaikannya kapan? 25 April 2024. Artinya pada tanggal 25 April 2024 itu dilaporkan secara bersamaan untuk beberapa SPT. Nah, kira-kira apa sih konsekuensi dari pelaporan SPT tersebut? Penyampaian SPT tersebut. Yuk kita bedah ya. Kita bedah satu-satu. Ya. Kita lihat pasal 3 ayat 3 Undang-Undang KOP. Tentunya ini jadi dasar hukumnya dulu. Ya. Teman-teman silakan buka ya undang-undangnya karena lagi-lagi kita sama-sama orang yang sedang berjuang untuk lulus USKP, tentunya harus berkorban. Apa korbannya? Beli undang-undang perpajakan. Tentunya yang berlaku saat ini. Undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan warnanya biru nih. Biru ada orang main gitar di depan pantai ya. Ada bulannya gitu kan. Tulisannya harmonisasi peraturan perpajakan. Ya, jangan sampai salah beli. Kedua kalkulator tentunya ya. Kalkulator belilah ya. Jangan manfaatin HP tapi kalkulator pasar tuh. Nanti USKP pakai kalkulator pasar. Ya. Oke, silakan buka undang-undangnya pasal 3 ayat 3 Undang-Undang KUP. Di situ jelas kalau kapan sih batas akhir penyampaian SPT? Untuk SPT masa sendiri kan paling lama 20 hari setelah akhir masa pajak. Untuk SPT tahunan PPh orang pribadi atau OP itu paling lama 3 bulan setelah akhir tahun pajak. Sedangkan SPT tahunan PPh WP badan itu paling lama 4 bulan setelah akhir tahun pajak. Nah, dari sinilah kita harus merujuk kapan sih kita, atau soal tadi Bapak Andi ya, Bapak Andi apa bukan? Ya betul, kapan sih Bapak Andi itu sebenarnya harus melaporkan SPT-SPT yang dia sampaikan tadi bersamaan? Ini jawabannya, pasal 3 ayat 3 Undang-Undang KUP. Setelah atau jika melewati dari aturan yang berlaku pada pasal 3 ayat 3 Undang-Undang KUP, tentunya ada konsekuensi yang harus diterima. Ada sanksi yang harus diterima. Kita selanjutnya ya.
Nih, kita bedah ya. Eh, Atas SPT tahunan PPh-OP tahun pajak 2023 harusnya kan disampaikan OP itu paling lambat ya akhir Maret 2023 ya. Ini kenapa disampaikannya pada tahun 2024 ya. 2024 itu kapan nih? April. 25 April 2024 baru disampaikan SPT OP. Jelas ini terlambat ya. Terlambat. Nah, untuk SPT masa PPN masa Maret 2023 harusnya disampaikan kapan tuh ya? Yaitu seharusnya paling lama disampaikan pada akhir bulan April 2023 ya. Lalu atas SPT masa PPh pasal 23 ya, SPT masa PPh pasal 23 masa pajak Maret 2003 ya, itu disampaikan juga terlambat tuh sama ya. Yang seharusnya yaitu paling lama disampaikan pada 20 April 2023. Nah, bicara keterlambatan semua SPT yang disampaikan, konsekuensi sanksi administrasinya itu rujukannya adalah pasal 7 Undang-Undang KUP, teman-teman. Silakan dibuka undang-undangnya, pasal 7 Undang-Undang KUP, ya. Yuk kita lihat, sanksi administrasi atas keterlambatan penyampaian SPT sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang KUP. Yang pertama, SPT masa PPN. Kalau terlambat apa sanksinya? Denda sebesar 500.000. Lalu SPT masa lainnya, kalau terlambat denda sebesar 100.000. Ya, SPT masa. Lalu SPT tahunan PPh badan, denda sebesar 1 juta kalau terlambat. Ya, SPT tahunan PPh-OP, denda sebesar 100.000 jika terlambat. Nah, dari soal ini kan jelas yang terlambat SPT OP 2003 terlambat, terus SPT masa PPN Maret 2023 terlambat, lalu SPT masa PPh pasal 23 Maret 2023 juga terlambat. Maka konsekuensinya adalah keterlambatan PPh-OP-nya 100.000, ya kan? Ditambah keterlambatan SPT masa PPN itu sebesar 500.000, udah 600.000 tuh. Dan SPT masa PPh pasal 23-nya sebesar 100.000. Jadi total sanksi administrasinya adalah 700.000 ya. Kita lihat di soal ya. Jadi pilihannya adalah yang tepat adalah dikenakan sanksi administrasi berupa denda atas keterlambatan penyampaian SPT sebesar 700.000 ya. Alhamdulillah kita sudah membedah soal pertama terkait keterlambatan penyampaian SPT. Yuk teman-teman, kita coret-coret undang-undang pajak yang kita punya ya. Di soal pertama itu ada pasal 3 ayat 3. Buka tuh KUP-nya, distabiloin. Pasal 3 ayat 3 Undang-Undang KUP ya, itu tentang batas akhir penyampaian SPT. Ya, apalagi nih? Pasal 7 Undang-Undang KUP ya, itu tentang sanksi administrasi denda keterlambatan penyampaian SPT. Itu stabiloin, tulis di sampingnya. Kalau perlu buat buku catatan kecil kayak saya gini ya. Buat buku catatan kecil tentang pasal per pasal dari soal. Tuh, dibuat sama saya. Ya, soal ini, dasar hukumnya ini, sanksinya ini. Ditulis stabiloin. Nanti belajarnya enak ya. Sama-sama belajar ya. Saya juga terus belajar. Ini oke, sudah ya. Soal pertama terjawab. Sekarang kita lanjut soal kedua. Ya, ini tentang apa nih? Ya, kita baca bareng-bareng. Apabila WP menemukan kesalahan tulis mengenai tahun pajak pada SK keberatan, yaitu yang seharusnya 2023 tertulis 2022. Atas kesalahan tersebut, WP dapat mengajukan A. Pembetulan berdasarkan pasal 8 Undang-Undang KUP. B. Pembetulan berdasarkan pasal 16 Undang-Undang KUP. C. Pembetulan berdasarkan pasal 25 Undang-Undang KUP. D. Pembetulan berdasarkan pasal 36 Undang-Undang KUP.
ya. Nanti siap-siap undang-undangnya, ya. Kita lihat dulu, kita review dulu sekali lagi soal ini tentang apa? Oh, tentang WP yang menemukan kesalahan tulis dari SK keberatan yang diterima. Ya, kesalahannya seperti apa sih? Oh, ternyata sederhana. Tulisan tahunnya yang seharusnya 2023 tertulis 2022. Ya. Adakah dasar hukumnya yang menjadi rujukan atas kesalahan tersebut untuk melakukan pembetulan? Apa dasar hukumnya? Ya. Pasal 8. Apakah iya pasal 8? Apakah pasal 16 KUP, apa pasal 25, apa pasal 36? Kalau bisa kita buka satu-satu ya. Teman-teman, coba deh. Buka pasal 16 KUP ayat 1. Ini langsung aja nih ke dasar hukumnya, ya. Pasal 16 ayat 1 Undang-Undang KUP. Ya, silakan dibuka. Kita baca bareng-bareng. Pasal 16 ayat 1, atas permohonan wajib pajak atau karena jabatannya, Direktur Jenderal Pajak dapat membetulkan surat ketetapan pajak, surat tagihan pajak, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, surat keputusan pengurangan sanksi administrasi, surat keputusan penghapusan sanksi administrasi, surat keputusan pengurangan ketetapan pajak, surat keputusan pembatalan ketetapan pajak, surat keputusan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak, atau surat keputusan pemberian imbalan bunga yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis. Ingat, yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan atau undang-undang KUP. Sangat jelas sekali ya teman-teman, coba dibaca berulang kali ya. Pasal 16 ini adalah dasar dari DJP itu punya hak ya atas permohonan wajib pajak atau memang jabatan DJP-nya itu sendiri ya untuk membetulkan berbagai surat ketetapan. Salah satunya surat keputusan keberatan yang terjadi pada soal ini. Ya, yang terjadi pada soal ini. Soalnya apa sih? Ada kesalahan tulis dalam penulisan tahun pada SK keberatan yang seharusnya 2023 tertulis 2022. Maka sesuai dengan pasal 16 ayat 1 KUP, atas permohonan WP dan karena jabatannya, DJP tuh bisa kok harus membuat surat keputusan harus dapat membetulkan surat ketetapan. Salah satunya adalah surat keputusan keberatan. Ya. Jadi atas kasus ini jawabannya jelas adalah dasar hukumnya adalah pasal 16 Undang-Undang KUP. Pasal 16 ayat 1 ya. Intinya adalah pasal 16 ini berbunyi tentang ya sudah atas permohonan WP atau karena jabatannya DJP dapat membetulkan surat keputusan keberatan. Karena apa? Karena kesalahan tulis sesuai dalam kasus ini. Ya, jelas ya soalnya, mudah-mudahan mudah dicerna dan mudah dijawab karena kita tahu dasar hukumnya apa, pasal 16 ayat 1 KUP. Yuk, sekarang dicoret lagi, distabiloin lagi ke undang-undangnya, undang-undang KUP-nya distabiloin, dikasih keterangan ya. Pembetulan surat keputusan keberatan. Ya, boleh ditulis seperti itu atau dicatat di buku-buku catatan teman-teman ya. Oke, itu nomor 2. Sekarang kita bahas soal ketiga. Ya, kenapa sih hanya 3 soal, Pak Guntur? Yang namanya belajar bareng jangan banyak-banyak ya. Nanti kepala kita ngebul gitu ya. 3-3 aja dulu, 3-3, 3-3. Nanti kalau sedikit kan kita enak ya. Baca lagi, baca lagi. Kalau langsung banyak nanti pusing. Oke, kita baca nomor 3 ya. Soal 3 kalau di PPT yang saya buat ini adalah soal ke-56, tapi di YouTube konten hari ini adalah soal ke-3.
Mari kita baca bareng-bareng. WP mengajukan restitusi berdasarkan SPT tahunan PPh WP orang pribadi tahun pajak 2022 dengan status lebih bayar sebesar 250 juta, ya. Yang disampaikan secara langsung pada tanggal 25 Maret 2023. Apabila SKPLB hasil pemeriksaan baru diterbitkan pada tanggal 29 Juni 2024, maka pilihannya A. Besarnya SKPLB berdasarkan hasil pemeriksaan adalah sesuai hasil pemeriksaan dan WP diberikan imbalan bunga selama 3 bulan. B. Besarnya SKPLB berdasarkan hasil pemeriksaan adalah sesuai hasil pemeriksaan dan WP diberikan imbalan bunga selama 4 bulan. C. Besarnya SKPLB sebesar 250 juta dan WP diberikan imbalan bunga selama 3 bulan. Besarnya SKPLB sebesar 250 juta dan WP diberikan imbalan bunga selama 4 bulan. Yuk, kita telaah bareng-bareng soal ini, soal ketiga. Apa sih sebenarnya yang terjadi? Ya. Jadi soal ini WP mengajukan restitusi, ya, berdasarkan SPT tahunannya. Sebesar berapa restitusinya? Ya, dia mengharapkan di restitusi pengajuan restitusinya itu sebesar 250 juta. Dan permohonan restitusi itu disampaikan secara lengkap langsung pada tanggal 25 Maret 2023. Ya, ingat, penyampaian permohonan restitusinya dilakukan secara langsung pada tanggal 25 Maret 2023. Nah, case yang terjadi, permasalahan yang terjadi, SKPLB hasil pemeriksaan pada kasus ini baru diterbitkan pada tanggal 29 Juni 2024. Ya. Apa konsekuensinya nih kalau memang ternyata WP itu baru menerima SKPLB-nya 29 Juni 2024, padahal permohonan restitusinya itu disampaikan langsung tanggal 25 Maret 2023. Artinya gimana nih? Yuk kita cari dasar hukumnya ya. Nah, baik, silakan kita buka pasal 17B ayat 1 Undang-Undang KUP. Ya, kita baca bareng-bareng. Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan pemeriksaan atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, selain permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dari wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 17C dan wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 17D harus menerbitkan surat ketetapan pajak paling lama 12 bulan sejak surat permohonan diterima secara lengkap. Ya, pasal 17B ayat 1. Ya, di dalam soal ini jelas tadi. Surat permohonan restitusi diterima KPP secara lengkap pada tanggal 25 Maret. Seharusnya kalau berdasarkan pasal 17B ayat 1, ya, artinya 12 bulannya itu jatuh pada tanggal 24 Maret 2024. Ya, harusnya sudah ada nih keputusannya, ya. Ya. Jadi 12 bulan sejak surat permohonan diterima secara lengkap, ya. Kita baca sekali lagi. Pasal 17B ayat 1. Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan pemeriksaan atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, selain permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dari wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 17C dan wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam 17D, harus menerbitkan surat ketetapan pajak. Ya. Jadi itu paling lama harusnya 24 Maret, ya. 24 Maret 2024 itu DJP sudah harus menerbitkan SKP. Ya. Tapi nyatanya belum, sampai dengan 29 Juni baru diterbitkan 2024. Yuk kita buka lagi pasal 17B-nya. 17B ayat 2. Apabila setelah melampaui jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tadi, DJP tidak memberi suatu keputusan
permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan surat ketetapan pajak lebih bayar harus diterbitkan paling lama 1 bulan setelah jangka waktu tersebut berakhir. Ya, karena dianggap dikabulkannya kan itu SKPLB harus diterbitkan 23 April 2024. Kenapa 23 April 2024? Karena batas akhir 12 bulannya itu adalah 24 Maret. Maka 23 April 2024-nya itu DJP harus dianggap sudah mengabulkan atau dianggap diterima ya, atau dianggap dikabulkan ya. Nah, pertanyaannya pasal 17B ayat 3-nya, apabila surat ketetapan pajak lebih bayar terlambat diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat 2, kepada wajib pajak diberikan imbalan bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dihitung sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 2 sampai dengan saat diterbitkan surat ketetapan pajak lebih bayar ya. Dalam soal SKPLB baru diterbitkan tanggal 29 Juni 2024. Maka imbalan bunganya itu jelas terhitung kalau 3 bulan berarti terhitung dari 23 April ya teman-teman ya. 23 April sampai 3 bulan ke depan. April, Mei, Juni ya. Kenapa Juni? Karena DJP itu menerbitkan SKPLB-nya 29 Juni. Artinya semenjak semenjak 23 April itu terhitung 1 bulan. 23 April, Mei, Juni ya, terhitung 3 bulan tuh ya. Oke, jadi jelas. Silakan dalam kasus ini teman-teman baca berulang ya. Memang mungkin penjelasan saya juga agak ribet gitu kan, agak rumit. Tapi kalau teman-teman lihat di Undang-Undang Pasal 17B ini, ayat 1, 2, 3, itu jelas kok ya. Kapan sih WP itu harus punya kepastian terkait permohonan restitusinya? Ternyata harus ada tuh keputusannya 12 bulan ya. 12 bulan. Kalau melewati 12 bulan bagaimana? Sesuai pasal 17 ayat 2, 17B ayat 2-nya dianggap dikabulkan. Ya. Terus pasal 17B ayat 3-nya bagaimana? Setelah melewati 1 bulan, setelah 12 bulan itu seharusnya sudah dapat imbalan bunga, ya. Imbalan bunganya terhitung 3 bulan. Kenapa 3 bulan di sini? Karena ya tadi di sini WP menerimanya SKPLB-nya dari DJP yaitu tanggal 29 Juni 2024, maka terhitungnya sejak April 2024, April, Mei, Juni ya. Kapan paling lama? Paling lama bunganya yang diterima WP itu selama 24 bulan. Itu paling lama. Tapi kasus ini adalah 3 bulan ya. Oke, teman-teman, alhamdulillah kita sudah belajar 3 soal ujian sertifikasi konsultan pajak atau WSKPA ya, WSKPA. Tolong diingatkan, saya banyak salahnya, banyak melintir ini mulut pada saat menjelaskan, ya saya nggak sempurna ya, banyak salahnya. Silakan dimaafkan, tulis komentar, Pak Guntur, salah nih yang nomor ini, harusnya dasar hukumnya ini, yang hitungnya begini, gini. Tolong ya, saya sangat berterima kasih kalau dikasih masukan. Baik, saya rasa 3 soalnya cukup. Bismillah, kita sama-sama yakin nanti Allah mudahkan untuk mengikuti ujian sertifikasi konsultan pajak WSKP ya. Kalau memang daftarnya sulit ya berdoa, ya Allah, daftar aja susah ya Allah, apalagi ujiannya gitu kan. Ya Allah, mudahkan kami daftar, mudahkan kami mengikuti ujiannya ya. Saya akhiri untuk pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat buat saya khususnya ya, dan semoga bermanfaat buat teman-teman yang mau ikut belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.